Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan rahmatnya kita diberikan kesempatan untuk bisa kembali menggali ilmu dan belajar di pertemuan kelima. Salawat dan salam juga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya setia hingga akhir zaman. Baik, di pertemuan ini kita akan mempelajari tentang teori belajar, ya. Teori belajar ini erat kaitannya dengan apa yang sudah kita pelajari di minggu lalu terkait dengan paradigma pembelajaran. Jadi paradigma pembelajaran abad 21 ini kita sudah tidak lagi menggunakan teori belajar yang tradisional. Teori tradisional itu dicirikan dengan penggunaan teori behaviorisme di dalamnya. Kita sudah menggunakan teori konstruktivisme kalau di pembelajaran abad 21. Nah, oleh karena itu, pada pertemuan kali ini saya ingin kalian mencoba untuk memperdalam lagi tentang apa saja teori belajar yang ada di dunia ini yang kemudian mendasari lembaga sekolah gitu ya, ataupun para pendidik untuk memilih pendekatan belajar apa yang akan digunakan, model pembelajaran apa yang digunakan, bahkan sampai media apa yang digunakan. Itu dia bisa kita analisis dengan menggunakan teori-teori belajar ini gitu ya. Tapi sebelumnya kita akan pahami bersama-sama dulu apa itu belajar dan apa itu pembelajaran. Ya, belajar dan pembelajaran itu berasal dari satu kata dasar yang sama tapi memiliki makna yang berbeda, gitu ya. Kalau belajar itu didefinisikan sebagai proses perubahan tingkah laku, gitu ya. Sebagai proses perubahan tingkat laku setelah mendapatkan pengalaman belajar, ya, dari hasil interaksi. Tapi kalau pembelajaran, upaya oleh pendidik. Nah, dari sini kita bisa pahami bahwasanya belajar itu dilakukan oleh siswa. Nah, sedangkan pembelajaran itu yang melakukan itu adalah guru. Nah, karena itu kan kalau misalnya di TikTok gitu kan sering gitu, kalau misalnya bisa ada kasus gitu ya, nanti para netizen itu akan berkata berdasarkan dari kasusnya si A, kita bisa belajar belajar apa gitu ya. Nah, itu artinya si individu itu yang punya kewenangan untuk melakukan belajar itu, dan ada perubahan tingkah laku di situ. Kalau pembelajaran itu oleh seorang pendidiknya. Oke, nah teori-teori belajar secara umum itu ada 4. Ada teori behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan humanisme. 4 teori belajar ini tidak ada yang paling bagus dan tidak ada yang paling jelek. Semua tergantung kepada kebutuhan masing-masing guru. Ya, teori yang pertama kali berkembang itu teori behaviorisme. Baru setelah itu berkembang teori kognitivisme. Setelah itu muncul teori konstruktivisme, dan yang terakhir adalah teori humanisme. Nah, teori behaviorisme ini berkembang pada abad ke-19-20 ya. Itu ada secara secara umum gitu ya. Itu ada 3 orang yang paling menonjol. Tapi di samping 3 orang ini sebenarnya ada juga orang-orang yang tokoh yang lain. Yang pertama Thorndike, kemudian Pavlov, dan yang ketiga adalah Skinner. Ya, yang paling sering dirujuk itu Skinner ya, sama Pavlov sebenarnya. Yang pertama Thorndike. Nah, Thorndike ini yang paling awal menginisiasi gitu ya munculnya teori behaviorisme. Dia mengatakan bahwa
Belajar itu adalah peristiwa terbentuknya asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut dengan peristiwa stimulus dan peristiwa respon. Jadi yang dimaksud belajar menurut Thorndike itu adalah hasil dari stimulus dan respon. Ya, stimulus itu apa? Stimulus itu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk beraksi atau berbuat respon. Stimulus itu rangsangan. Ya, jadi misalnya orang itu disebut belajar bila dia dikasih stimulus dulu. Ya, stimulus kemudian dia merespon. Nah, dari situ dia bisa belajar. Misalnya seorang anak kecil kita kasih anak kecil nangis gitu ya, kita kasih permen, terus dia diam. Nah, lain waktu dia akan belajar dari situ bahwa setiap kali dia nangis pasti dia akan dikasih permen. Maka kalau dia mau permen, maka dia harus nangis. Nah, itu menurut Thorndike. Jadi nggak ada hal-hal lain yang akan terjadi gitu. Jadi menurut dia yang namanya belajar ya bergantung pada dua hal itu, stimulus sama respon aja. Nggak ada proses berpikir tuh nggak dalam gitu ya. Proses berpikir itu ya cuman berbasis pada berbasis pada respon tadi gitu ya, basis pada intuisi saja gitu. Jadi kalau si anak kecil itu pengen permen, maka dia akan menangis. Nah, kemudian yang kedua adalah teorinya Pavlov. Nah, teori Pavlov itu dia menyempurnakan teorinya si Thorndike. Dia menyebutnya sebagai classical conditioning atau pengkondisian klasik. Ya, apa yang dilakukan Pavlov? Dia melakukan eksperimen terlebih dulu kepada seorang hewan, yaitu anjing. Ya, anjing ini sebelum dikondisikan, anjing itu kan dasarnya itu akan meneteskan air liur kalau dia melihat makanan. Makanya disebut unconditioned stimulus. Jadi ya memang nggak dikondisikan, emang kodratnya seperti itu gitu ya. Kalau misalnya dia melihat makanan, maka dia akan meneteskan air liur. Tapi ya kalau dia melihat whistle itu bell ya, dia melihat whistle tuh ya, responnya nggak ada air liur. Nah, whistle ini disebut sebagai netral stimulus atau stimulus yang netral gitu ya. Nah, tujuannya si Pavlov ini dia akan melihat apakah dia bisa mengubah perilaku anjing ini ya setelah mendengar gitu ya, melihat dan mendengar bel ini, apakah dia bisa meneteskan air mata atau tidak. Maka dia melakukan eksperimen. Eksperimennya apa? Eksperimennya dia menggabungkan antara whistle sama makanan tadi ya, bel tadi dengan makanan tadi. Ternyata responnya si anjing ini dia meneteskan air liur ya, jadi dia melihat whistle sama makanan, dia meneteskan air liur. Jadi responnya menjadi unconditioned gitu ya, responnya menjadi tidak kayak tadi kayak lihat makanan ya, tak dikondisikan, tiba-tiba netesin gitu. Nah, lakukan seperti itu terus selama beberapa lama. Nah, setelah itu diambillah makanan itu sama si Pavlov. Hasilnya adalah si anjing ini setelah melihat whistle, walaupun tidak ada makanan di samping whistle itu, dia tetap meneteskan air liur. Nah, ini disebut sebagai conditioned stimulus atau rangsangan yang sudah terkondisikan. Jadi kondisi si anjing yang tadinya dia ketika melihat bel ini dia tidak mengeluarkan air liur, setelah dia dieksperimen, ditreatment sedemikian rupa gitu ya, dengan menyandingkan antara bel dengan makanan selama beberapa lama, maka lama-lama ketika dia melihat bel, dia akan meneteskan air liur walaupun tidak ada makanan di sampingnya. Kuncinya dari Pavlov di sini adalah secara berulang-ulang.
Jadi memberikan stimulus secara berulang-ulang supaya terbentuk kondisi di mana si sasaran ya, si objek itu nanti bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, misalnya kita ingin membuat seorang anak itu menjadi apa namanya? Menjadi kuat gitu ya, misalnya menjadi disiplin misalnya, maka kita terus-menerus melakukan reward and punishment misalnya ya, berulang-ulang gitu ya. Kalau dia disiplin maka dikasih makanan terus gitu. Nah, itu disebut sebagai pengondisian klasik. Jadi kata kuncinya itu memberikan stimulus berulang-ulang sampai memunculkan reaksi yang diinginkan. Nah, yang ketiga adalah Skinner. Nah, Skinner kemudian melengkapi lagi teori conditional klasik tadi. Ya, dia sebutnya sebagai operant conditioning, yaitu tingkah laku bukan sekedar respon pada stimulus tapi tindakan yang disengaja. Ya, artinya dia tidak setuju dengan pendapat Pavlov yang mengatakan bahwa responnya si anjing itu respon yang tidak terkondisikan ya. Anjing itu melakukan itu tidak terkondisikan. Si Skinner tidak setuju. Dia mengatakan bahwa itu sengaja dia melakukan itu gitu. Tingkah laku dipengaruhi oleh dua hal, yaitu antecedent itu pengaruh yang mendahuluinya, dan konsekuensi, pengaruh yang mengikutinya. Pengaruh yang mendahuluinya ini berarti pengaruh yang terjadi sebelum dilakukan treatment. Nah, kedua pengaruh tersebut tergantung pada jenis pengaruhnya. Yang pertama disebut reinforcement. Reinforcement itu penguatan, atau reinforcement ini bisa disebut reward ya, dan extinction. Extinction ini dapat menurunkan perilaku, disebut sebagai punishment biasanya. Nah, si Skinner melakukan penelitian pada tikus. Tikus taruh dalam kotak box, di mana di situ di luar kotak box itu dia letakkan ada dispenser yang isinya makanan, dan di dalam kotak box itu dia ada speaker, kemudian ada lampu ya, lampu sinyal, kemudian ada ini semacam tuas. Dan ini kayak semacam besi-besi yang ditaruh di bawah ini, jeruji gitu ya. Nah, ini ada saluran elektrik yang kalau terinjak itu si tikus ini akan kesetrum ya, bergetar bukan kesetrum. Nah, ini kotak makanan nih. Ini di sini yang ini kotak makanan. Jadi di sini bolong. Ya, kalau si tikus berhasil menekan ini maka akan keluar makanan. Nah, eksperimen yang dilakukan adalah tikus diletakkan dalam kotak box yang sudah didesain sedemikian rupa. Kemudian si tikus itu berlari ke sana kemari gitu ya. Awalnya si tikus ini kelihatan bingung gitu ya. Berlari ke sana kemari. Kemudian dia tak sengaja menyentuh tuas ini gitu. Tersentuh tuas ini. Keluarlah makanan dari sini. Setelah itu kemudian dia berlari-lari lagi ya. Kepencet lagi, keluar makanan lagi. Nah, itu kan dia merasa happy gitu ya. Akhirnya dia dengan sengaja memencet ini. Ya, tikus itu kan hewan pintar ya. Dia tuh tahu jalan. Ya, dia setiap ada makanan, dia misalnya dia sekali aja di rumah kalian tuh dia menemukan makanan. Maka besoknya dia akan ke situ lagi gitu, melalui jalan yang sama. Ya. Karena itu sekali aja rumah kalian kemasukan tikus ya, maka bisa jadi di hari berikutnya pun bisa kemasukan lagi gitu, kalau kita tidak menutup jalan tikus yang dia lewati. Jadi memang harus benar-benar
Kalau misalnya ada tikus masuk tuh harus benar-benar jeli gitu, dia kira-kira lewat jalur mana, karena tikus ini hewan yang sangat pintar, dia akan kembali menempuh jalur itu. Nah kalau tidak, dia akan cari jalan yang lain supaya bisa menemukan makanan lagi di tempat yang sebelumnya dia temukan makanan itu gitu. Jadi hati-hati dengan tikus ya. Nah itu. Nah dari percobaan ini si Skinner kemudian ada lagi. Kemudian si tikus ini berlarian ya, dia berlarian ke tepi. Kenalah dia dengan kabel elektrik ini ya, lalu tersengat lah, bergetar gitu ya. Dia merasa kesakitan, dia tidak akan lewat sini, si tikus ini nggak akan lewat sini lagi, dia akan bermain di area tengah-tengah saja ya, dan mengangkat tuas ini supaya bisa keluar peletnya atau makanannya. Nah ini disebut sebagai punishment. Nah ini yang disebut belajar sama Skinner. Jadi Skinner itu mengatakan bahwa bukan hanya stimulus sama respon, tapi ada ada tindakan sengaja yang didasarkan pada pengaruh yang mendahuluinya dan konsekuensinya. Jadi seseorang itu akan melakukan sesuatu itu tergantung pada reinforcement dan extinction tadi ya, tergantung pada reward and punishment ya, atau konsekuensi yang nanti akan dia dapatkan. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang konsekuensi itu ada reward, ada punishment tadi, ada reinforcement, ada extinction tadi ya, dia akan melakukan sesuatu itu terus menerus gitu ya. Kalau dia selalu mendapatkan reinforcement, konsekuensinya reinforcement, itu sesuatu yang sifatnya bikin dia senang, tapi dia akan berhenti melakukan itu kalau dia kayak mendapat extinction gitu ya. Extinction itu bisa dalam bentuk punishment atau tidak ada apresiasi gitulah ya. Nah itu itu teori belajar menurut Skinner. Nah yang kedua itu adalah teori kognitivisme. Teori kognitivisme ini diperoleh munculnya aliran Gestalt ya, Gestalt dari Jerman ya, atau insight ya, cerahan ya. Insight itu pencerahan tuh kayak kita mengatakan aha gitu ya, aha aku tahu solusinya, aha aku punya ide. Nah itu insight ya, insight itu seperti itu gambarannya. Itu tokoh-tokohnya itu ada Wertheimer, kemudian Kafka, kemudian Kohler, kemudian Lewin dan Piaget. Yang pertama Kohler. Kohler itu melakukan eksperimen pada seorang simpanse ya, di Pulau Kanari. Simpanse itu bisa disebut sebagai ape ya. Nah dia menaruh 9 ekor simpanse dalam satu wilayah di situ ya, di istilahnya tuh dia bikin kandang raksasa gitu ya. Nah kemudian dia taruh pisangnya taruh di atas kayak semacam tiang tinggi. Nah taruh di atas tiang tinggi. Nah, si simpanse ini merasa kebingungan, tapi kemudian dia menemukan ada tongkat di situ. Sebenarnya ada 2 tongkat, tapi dia ambil dulu 1 tongkat. Dia coba itu kan, ini yang pertama ya, kita ngomongin yang pertama dulu. Eksperimennya tuh ada 3 kali si Kohler, kalau nggak salah 3 atau 4 kali gitu. Nah kemudian simpanse itu mengambil 1 tongkat, dia coba untuk ngambil pisang, nggak bisa juga. Akhirnya dia ambil tongkat satunya dan dia sambung, bisa lah disambung sama dia, dan dia buat ambil pisang itu. Akhirnya apa? Akhirnya bisa diambil buah pisang itu. Nah lalu setelahnya si tongkatnya ini diambil sama si Kohler ini, kemudian cuman ditaruh kotak-kotak tapi banyak.
A. Tetap ditaruh buah pisang. Nah, si simpanse ini kebingungan nyari tongkat karena nggak ada. A-nya ditumpuklah kotak-kotak ini sama simpanse ini. Gitu ya. Dan dia naik ke situ buat ngambil buah pisang. Bisa lah ya. Di berikutnya si kotak ini dikurangi. Jumlahnya. Tapi ditaruh tongkat di situ 1 buah sama beberapa kotak. Sama juga pisangnya tetap digantung di tempat yang sama. Si simpanse ini karena pintar ya, cerdas gitu ya, punya akal gitu ya, belajar dari pengalamannya yang lama. Yang pertama dari pengalaman tongkat, yang kedua dari pengalaman kotak. Dia gabunglah kotak-kotak itu, naik ke atas, dan dia ngambil si tongkat itu buat meraih buah pisang itu. Si Kohler pun berpendapat gitu. Wah, menarik ini disebut sebagai insight gitu ya, ide gitu ya. Dia mengatakan bahwa pemecahan masalah yang melibatkan mental dan menggabungkan dengan berbagai elemen dari suatu masalah ya, sampai struktur masalah yang dipecahkan dicapai. Jadi menurut Kohler itu belajar itu akan muncul apabila ada masalah di situ, ya, ada pemberian masalah di situ, ya, pemberian masalah, tapi juga dengan memberikan clue-clue gitu ya, istilahnya tuh memberikan petunjuk, ya, tapi petunjuknya tidak secara eksplisit kayak tadi misalnya cuma ditaruh tongkat, cuma ditaruh kotak, tapi secara implisit. Tujuannya supaya apa? Supaya si objek ini berpikir, untuk apa orang meletakkan itu di sini, ya, untuk apa ada ini di sini, ya, pasti ada fungsinya. Nah itu ya. Nggak cerdas ya, manusia seandainya manusia secerdas simpanse, jangan kalah sama simpanse ya. Simpanse aja bisa berpikir ya, intinya ya jangan panik lah ya. Nah, ya simpanse ini nggak marah-marah gitu ya, nggak marah-marah dengan kondisi aduh kenapa aku dikurung gitu ya. Nggak, tapi dia mencoba memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya untuk berusaha meraih apa yang menjadi tujuannya, yaitu si buah pisang tadi. Nah, kalian juga seperti itu ya nanti ya. Nah, yang terakhir itu adalah teori kognitif Piaget. Nah, dia bicara tentang tahap perkembangan kognitif peserta didik. Dia mengenalkan ada 4 tahapan, ya, ada 4 tahap perkembangan, ya, dari peserta didik. Nanti kita akan buka di slide berikutnya. Piaget ini juga mengatakan bahwa perkembangan kognitif itu satu proses genetik. Satu proses genetik itu artinya itu merupakan satu proses yang memang bersifat alamiah. Jadi perkembangan kognitif seseorang itu tergantung pada usia biologisnya. Ya, usia perkembangan kognitif anak usia 1 tahun itu beda dengan perkembangan kognitif anak usia 3 tahun, 4 tahun, ya, 6 tahun, 7 tahun, ya, 12 tahun. Kenapa? Karena itu terkait erat dengan perkembangan sistem syaraf. Semakin dewasa seseorang, semakin banyak usia biologis seseorang, maka sistem syarafnya pun akan semakin kompleks. Maka kemandirian berpikir ya dan kreativitasnya pun juga akan berbeda antara anak dengan usia 2 tahun dengan anak dengan usia 7 tahun. Karena itu belajar ya, pembelajaran dan materi yang diajarkan itu juga harus disesuaikan dengan usia kognitif tadi. Ya. Nah, proses belajar menurut Piaget itu ada 3. Ada asimilasi, kemudian akomodasi, dan yang ketiga adalah ekuilibrasi. Asimilasi adalah proses penyatuan antara informasi yang didapat ya dari guru dengan informasi yang
sudah dia pelajari sebelumnya. Misalnya begini, misalnya siswa diajari tentang pembagian. Nah, sebelum belajar pembagian, siswa sudah belajar tentang pengurangan. Jadi asimilasi itu adalah proses dia memahami materi pembagian setelah dia mempelajari tentang pengurangan dulu. Artinya dia tidak bisa langsung diajari membagi tanpa dia harus mengerti dulu mengurangi. Nah, itu kalau di sejarah itu disebut sebagai kronologis. Segala sesuatu itu harus kronologis dulu, harus tahu dulu sebelumnya, baru kemudian kita memberikan konsep baru kepada siswa yang tentu saja itu harus terkait dengan konsep sebelumnya. Kemudian yang kedua itu adalah akomodasi. Nah, setelah siswa mengasimilasikan gitu ya antara konsep pembagian dengan konsep pengurangan dan penambahan yang sebelumnya dia pelajari, itu adalah proses akomodasi. Proses akomodasi adalah proses menggunakan materi baru itu dalam soal yang baru. Nah, si guru memberikan soal pembagian kepada siswa, ya, soal pembagian yang tentu saja yang ya memang sudah soal pembagian gitu, tanpa siswa harus memikirkan lagi tentang pengurangan, tentang apa gitu. Jadi kalau proses asimilasi itu proses mengaitkan ya, proses mengintegrasikan antara materi yang lama dengan materi yang baru. Nah, kalau proses akomodasi itu proses menggunakan materi baru, ya, menggunakan materi baru dan benar-benar belajar tentang materi baru dan memahami materi baru tersebut. Nah, kalau ekuilibrasi atau penyeimbangan ini adalah bagaimana siswa bisa menggunakan materi yang dia pelajari dalam kehidupan sehari-hari, ya, proses ekuilibrasi. Jadi biasanya digunakan kalau di pelajaran-pelajaran itu pakai studi kasus, ya, studi kasus, kemudian soalnya terkait dengan soal yang sedang dipelajari. Tuh. Dan siswa kemudian bisa menggunakannya. Sebenarnya ekuilibrasi itu nggak sebatas dengan itu sih, tapi ekuilibrasi itu siswa bisa menggunakan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang tahapan tertinggi dalam belajar menurut saya. Nah, ini tahap perkembangan kognitif. Tahap yang paling awal itu disebut sebagai sensori motor. Dari usia 0 bulan sampai 2 tahun. 0 tahun sampai 2 tahun. Kemudian praoperasional, pre-operasional dari 2 hingga 7 tahun. Kemudian operasi konkret dari 7 hingga 11 tahun. Kemudian operasional formal 11 tahun hingga dewasa. Nah, untuk tahap biasanya ini dipakai kalau sedang merancang ini ya, kurikulum ya. Kalau PAUD tuh biasanya pakainya ini. Sensori motor dan praoperasi ya, pre-operasional. Anak dari usia 0 tahun hingga 2 tahun itu dia baru bisa membuat konsep objek ya, dan dia hanya mengikuti saja arahan dari si pemberi arahan gitu, dari 0 sampai 2 tahun. Nah, dia baru melihat dia baru bisa tahu itu garis ya, itu jadi makanan gitu ya. Nah, makanan itu manis ya, makanan itu asem ya. Tuh, itu dia masih ini aja, objeknya tuh objek-objek yang yang simple gitu ya, anak usia ini tuh. Jadi belum karena memang dari aspek bahasanya pun juga kan masih belum banyak perbendaharaan katanya. Nah, di usia ini kan seharusnya usia-usia di mana peran lingkungan sekitar itu terutama orang tua untuk mensupport kosakatanya gitu ya. Kemudian di pre-operasional dari 2 hingga 7 tahun. Perkembangan kemampuan menggunakan simbol untuk melakukan objek di dunia ini. Nah, ini dia udah mulai tahu gitu ya, konsep sedih ya. Dia tahu. Ya. Kalau anak usia 2 tahun tuh konsep bahagia ya, konsep sedih gitu ya. Itu dia masih belum bisa ya.
saya ibu marah sama kamu gitu. Nah itu dia masih belum tahu marah itu seperti apa, dia masih meraba-raba itu sampai 2 tahun tuh. Baru di usia 2 tahun hingga 7 tahun ya, itu dia mulai, oh ibu marah kalau aku misalnya nangis ya, ibu marah kalau aku ngompol ya, terus aku sedih gitu ya. Dia udah bisa tuh mengungkapkan juga, itu di usia 2 hingga 7 tahun. Ya 7 tahun berarti udah pandai lah, udah bisa tahu. Kemudian konsep tentang keluarga itu juga sudah mulai tahu ya, konsep keluarga ya. Rumah itu berarti ada ayah, ada ibu ya. Jadi kalau nggak ada salah satunya akan dia tanya, kenapa sih nggak ada ayah? Kenapa sih nggak ada ibu? Nah itu tahap praoperasi. Jadi dia udah mulai bisa diajarkan tentang konsep-konsep itu. Kemudian tentu saja dengan bahasa yang bahasanya mereka ya. Kemudian operasi konkret. Operasi konkret itu dari 7 hingga 11 tahun. Perbaikan kemampuan berpikir logis. Ya. Nah, kalau dia sih di usia 7 hingga 11 tahun tuh dia sudah bisa dibuat apa? Gini misalnya ya, misalnya. Diajari seperti ini. Si anak ini nakal dengan temannya. Nah, kita bisa berpikir dibalik. Kita bisa mengatakan ini. Gimana kalau misalnya kamu yang dipukul sama temanmu? Sakit nggak? Gitu. Nah, itu biasanya usia 7 hingga 11 tahun. Tapi sebenarnya usia 5 tahun juga udah bisa diajak berpikir seperti itu sih. Jadi artinya memang tahap perkembangan kognitif biasa ini tidak saklek gitu ya. Karena banyak juga sih yang anak usia 5 tahun ya, 4 tahun bahkan 3 tahun tuh udah bisa diajak berpikir terbalik gitu. Berpikir terbalik tuh ya berpikir bagaimana kalau itu terjadi pada dirinya. Ya. Terus bisa diajak juga untuk memecahkan masalah ya. Misalnya ada kita taruh mainan di atas ya. Terus kita suruh untuk ngambil. Ya. Kalau dia pernah lihat kita ke atas terus kita naruh kursi ya, misalnya kita pernah di depan dia tuh seperti itu, melakukan seperti itu, misalnya kita ngambil sesuatu di atas, kita ambil kursi, maka dia akan menunjukkan itu walaupun kita nggak nyuruh. Nah itu ternyata ini saya beneran ya, saya suka eksperimen ke anak saya sendiri. Jadi dia baru 3 tahun, saya iseng gitu ya, taruh sesuatu di atas gitu ya, itu gitu karena dia pernah melihat saya melakukan itu gitu. Kalau saya ketika ambil sesuatu di atas, saya ambil kursi, saya naik ke atas ya, ketika saya taruh sesuatu di atas, saya suruh ambil dia ambil kursi, sambil sapu ya, karena ambil kursi nggak nyampe, terus dia ngambil sapu, dia ambil pakai sapu ya itulah ya. Ini ternyata memang ini teori ini tidak saklek gitu ya, bisa dibantah gitu ya karena memang namanya teori itu kan berkembang gitu ya. Jadi teori ini kan teori tentang manusia itu kan berkembang ya, jadi tidak bisa kita menggunakan teori ini di setiap zaman gitu ya. Oke. Nah, baik. Selanjutnya terakhir dari teori kognitif itu adalah teorinya Pak David Ausubel ya, tentang teori bermakna, teori pembelajaran bermakna. Jadi bagi Ausubel sendiri ya, pembelajaran itu tidak akan berguna kalau dia tidak bermakna ya. Nah, untuk bisa menjadi bermakna, maka dia harus berangkat dari dari sesuatu yang memang dekat dengan siswa ya, kemudian general ya, ke sesuatu yang sifatnya khusus ya. Nah, di sini Ausubel ini mengatakan bahwa
pengetahuan diorganisasi dalam ingatan seseorang dalam struktur yang hierarkis. Artinya pengetahuan itu ada dalam ingatan. Nah, ingatan seseorang itu akan lebih tajam bila diawali dengan sesuatu yang sifatnya umum dan abstrak. Baru kemudian sesuatu yang sifatnya umum dan abstrak ini disebut substantive sequence. Setelah itu baru ada advanced organizer. Advanced organizer ini disebut sebagai kerangka isi. Nah, advanced organizer ini disebut sebagai kerangka dalam bentuk abstraksi atau ringkasan konsep-konsep dasar. Kalau dalam sekarang itu disebut sebagai skema, skemata. Jadi konsep Ausubel ini disebut sebagai pembelajaran skemata, ya, di mana pembelajaran itu berbasis pada skema gitu, ya, menggunakan skema-skema. Jadi ada tidak lagi naratif, tidak ada full naratif, tapi lebih banyak membuat semacam skema-skema. Jadi bagi Ausubel itu ketika kita merancang sebuah pembelajaran, maka rancang dulu teori-teori yang umum dulu, ya, atau konsep umumnya, baru kemudian kita rancanglah ringkasan detail-detail konsep yang lebih kecil-kecil gitu ya. Tuh. Nah, ada lagi satu lagi teori kognitif Gardner, ya. Kalau bagi Gardner itu ada 5 kemampuan yang merupakan hasil belajar. Yang pertama, keterampilan intelektual, kemudian strategi kognitif, kemudian sikap, kemudian informasi verbal, dan terakhir adalah keterampilan motorik. Jadi bagi Gardner, yang namanya belajar itu kalau dia bisa mencapai 5 keterampilan ini, ya. Jadi kalau nggak bisa mencapai ini, ya belum belajar. Tuh. Lalu apa saja sih implementasi teori ini dalam pembelajaran? Ya, yang pertama adalah siswa mengalami perkembangan kognitif melalui tahapan tertentu. Nah, anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar baik, terutama jika menggunakan benda-benda konkret. Jadi kalau anak-anak PAUD sama SD itu kalau bendanya nyata bisa dilihat, ya. Nah, itu kalau di matematik itu kan ada istilah matematik realistis, ya, atau RME, realistic mathematics, ya, education. Kemudian keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar amat dipentingkan, karena hanya dengan mengaktifkan siswa maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik. Jadi ada keterlibatan siswa dalam proses belajar. Nah, pembelajaran eksperimen ini cocok kalau menurut teori kognitif. Kemudian untuk melihat minat dan meningkatkan retensi belajar, perlu mengaitkan pengalaman atau informasi baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki si pembelajar. Jadi siswa itu akan lebih tertarik untuk belajar apabila gurunya itu mengangkat isu-isu yang memang ada di sekitar mereka, ya. Jadi ketika belajar tentang satu konsep, ya, maka didahului dengan cerita-cerita yang ada di sekitar mereka dulu atau yang sedang in saat ini. Kemudian pemahaman dan retensi akan meningkat jika materi pelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana ke kompleks. Nah, seperti yang tadi yang si Ausubel tadi, ya. Jadi kronologis, ya, kalau istilah sejarahnya itu kronologis. Kemudian belajar memahami akan lebih bermakna daripada belajar menghafal. Jadi konsep pembelajaran skemata tadi. Jadi saya pernah cerita tentang mind map, ya, peta konsep. Nah, itu peta konsep itu kan sebenarnya salah satu jembatan untuk belajar memahami, ya. Kalau belajar menghafal, dulu tuh zaman saya tuh belajar menghafal, ya. Di kelas 1 tuh dihafal pakai jembatan keledai dulu. Jembatan keledai itu kita ambil satu nama di depan terus kita gabungkan. Contohnya nama pelangi, warna pelangi itu Mejiku Hibiniu, ya, merah jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, ya. Kemudian kimia tuh ada dulu, ngafalin ini, ya, ngafalin rumus kimia tuh. Ya, saya udah lupa lah, ya. Nah, itu juga ada tuh, itu namanya jembatan keledai.
Kemudian perbedaan karena menghafal, jadi nggak memahami. Ya, kalau memahami itu kan memahami konsepnya. Nah, itu biasanya akan long time ya, long term ya. Long term memory biasanya, memori jangka panjang tuh kalau memahami. Kemudian adanya perbedaan individual pada diri siswa perlu diperhatikan karena faktornya sangat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Ya, jadi kita harus paham dulu karakteristik siswa. Nah, ini kalau implementasi teori kognitif dalam pembelajaran. Selanjutnya teori belajar konstruktivisme. Nah ini teori belajar yang berkembang ya, yang berkembang saat ini ya, di abad 21 tuh orang paling suka tuh pakai konstruktivis. Ya, apa yang disebut dengan konstruktivisme? Dia menyebutkan bahwa konstruktivisme itu adalah belajar merupakan proses pembentukan pengetahuan melalui kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal yang sedang dipelajari. Jadi bagi para konstruktivis belajar itu bukan sekedar duduk di kelas baca selesai gitu, enggak. Tapi ada pembelajaran yang sifatnya meneliti ya, kemudian menelaah ya. Nah itu kalau sekarang tuh kemarin tuh di 2013 tuh scientific learning ya. Nah itu salah satunya. Kemudian pendekatan konstruktivis menekankan bahwa peranan utama dalam kegiatan belajar adalah aktivitas siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Jadi dalam pendekatan konstruktivis ini tidak ada intervensi guru yang berlebihan. Jadi yang penting itu kegiatan siswanya saja gitu. Ya, bagaimana siswa itu mencari tahu tentang perlawanan yang terjadi di sekitarnya ya, perlawanan rakyat yang di sekitarnya itu ya. Selama masa kolonialisme, imperialisme misalnya ya. Tuh, nanti akan terbangun sendiri konsep ternyata kenapa rakyat melawan? Karena ada yang tertindas gitu ya. Jadi kalau seperti itu setiap kali ada yang tertindas maka akan muncul resistensi gitu ya. Akan muncul perlawanan dari rakyat. Karena itu tidak boleh kita menindas ya. Nah, itu dia akan memunculkan konsep sendiri. Jadi itu namanya konstruksi pengetahuan. Siswa belajar sesuatu sendiri, kemudian dia bisa menyimpulkan sendiri, dan kemudian dia bisa meresapi dan membuat sebuah konsep ya. Tentu saja dengan bantuan dari guru. Nah, salah satu yang terkenal itu adalah Vygotsky ya. Masih banyak sih tokoh-tokohnya. Ada John Dewey ya, itu juga konstruktivis juga. Nah, dia mengatakan tentang zona keterbatasan diri atau zona proximal development. Ya, disebut zona proximal development yaitu level perkembangan yang dicapai ketika anak-anak ikut serta dalam tingkah laku sosial. Jadi ada 4 tahapan proximal development. Yang pertama adalah tindakan anak dipengaruhi atau dibantu orang lain. Kemudian tindakan anak didasarkan atas inisiatif sendiri. Kemudian tindakan anak berkembang spontan dan terinternalisasi. Dan yang terakhir tindakan anak spontan akan terus diulang-ulang. Disebut dengan perilaku otomatisasi. Nah ini cocok kalau untuk pembentukan sikap ya, tentang mata pelajaran yang sifatnya untuk pembentukan sikap atau etika atau moral. Ya, misalnya kita ingin supaya anak punya punya jiwa bersih gitu, berjiwa bersih ya, hidup memiliki pola hidup bersih misalnya. Nah, yang pertama kali kita akan memaksa anak gitu, setiap kali dia buang sampah sembarangan kita suruh, ya buang itu, ya buang sampahnya. Kita selalu ingatkan. Nah kemudian pelan-pelan ya, setelah lama gitu ya, sering gitu ya, kita sering ingatkan, lama-lama inisiatif. Maka dia setiap kali habis makan buang sampah sendiri di mana tempat sampah ya, itu udah inisiatif.
Nah, kemudian spontan. Inisiatif kemudian lama-lama menjadi spontan dan terinternalisasi. Jadi terinternalisasi itu ketika dia melihat melihat orang buang sampah, ya, dia akan menegur, jangan buang sampah di situ, gitu ya. Nah, lalu kemudian yang terakhir ini yang paling tinggi yaitu perilaku otomatisasi. Jadi udah otomatis gitu ya, udah dimanapun gitu ya, kalau dia lihat sampah gitu, maka dia langsung ngambil gitu, walaupun itu bukan sampah dia sendiri, ya. Saya dia lewat depan rumah orang, terus ada sampah gitu, satu aja sama permen, nah, otomatis dia ambil, terus dibuanglah sama dia. Nah, itu disebut dengan tindakan perilaku otomatisasi. Jadi dia melakukan sesuatu itu tanpa udah sendiri aja gitu, ya, udah otomatis gitu, udah kayak robot gitu, kayak robot udah otomatis gitu. Nah, itu jadi dari 4 tahapan ini tidak punya ketentuan di lamanya waktu itu, berapa lama durasi waktu untuk kita sampai mencapai tahap yang paling tinggi, Bu. Nggak ada gitu. Nggak ada, ya. Setiap orang punya kemampuannya masing-masing, ya. Ada yang cepat, ya. Ada yang butuh terus dipengaruhi, terus dibantu gitu ya, sampai akhirnya memunculkan inisiatif, sampai akhirnya memunculkan otomatisasi. Butuh waktu lama gitu ya. Nah, itu semuanya tergantung. Nah, dalam belajar pun juga seperti itu. Ya, misalnya kita mau membuat perilaku otomatisasi belajar. Kalian juga masih bisa sih. Misalnya kalian, saya ingin punya habit membaca gitu ya, kebiasaan membaca. Otomatis itu kan kebiasaan. Ya bisa sih gitu ya. Awalnya dipaksa sama dosen suruh baca buku banyak gitu ya. Kemudian lama-lama kayak aduh kalau nggak baca tuh saya mau baca gitu kan. Kayaknya kalau nggak baca tuh kayaknya nggak enak gitu. Kayaknya kalau sehari aja nggak baca tuh kayaknya rasanya stres gitu ya. Nah, itu otomatisasi. Jadi udah kayak jadi habit gitu. Nah, karena dia membentuk sendiri perilaku itu. Nah, ini semua tidak bisa dipaksakan, ya. Lalu apa prinsip utama teori konstruktivisme? Yang pertama adalah pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif, ya. Jadi siswa yang aktif di sini, guru hanya sebagai fasilitator. Kemudian tekanan proses belajar mengajar terletak pada siswa. Jadi guru bukan guru yang intervensi ya, atau guru yang menekan siswa, tapi siswanya yang memang pengen belajar sendiri. Kemudian mengajar adalah membantu siswa belajar. Nah, ini konsep yang harus dimiliki oleh seorang guru. Jadi yang namanya mengajar itu bukan untuk pameran menunjukkan bahwa saya adalah guru yang terbaik, bukan, tapi untuk membantu siswa itu bisa belajar. Kemudian tekanan dalam proses belajar lebih pada proses dan bukan pada hasil. Nah, ini yang susah di Indonesia ya. Tapi sekarang sedang mulai dirubah ya dengan tidak meniadakan UN. Jadi selama ini kenapa guru tidak bisa pakai model yang macam-macam ya, menggunakan teori belajar yang yang modern. Kenapa? Karena selama ini kita terbentur dengan sistem pendidikan yang berbasis pada hasil belajar, di mana segala sesuatu itu diukur secara kuantitatif ya. Kalau kamu nggak dapat nilai tinggi maka kamu anak bodoh. Nah, itulah yang menjadi hambatan mengapa guru ya dimanapun itu mengatakan bahwa setelah lulus ya, guru-guru yang teman-teman guru saya yang dulu waktu bareng S2 setelah lulus tuh dia selalu berkata, teori-teori yang dulu kita pelajari di kampus tuh nggak laku di sekolah, nggak bisa saya lakukan di sekolah. Karena apa? Karena saya harus ngejar materi, ya bagi materi sejarah gitu ya, saya harus ngejar materi, Bu. Kalau nggak gitu siswanya nggak bisa ikut UN-nya kecil-kecil gitu. Kayak gitulah ya.
Mudah-mudahan dengan adanya sistem pendidikan yang baru dengan meniadakan UN, terus mengurangi penilaian berbasis pada hasil belajar, itu bisa lah ya, bisa semakin membuat siswa itu mengembangkan potensinya. Kemudian kurikulum menekankan pada partisipasi siswa, ya. Kemudian guru adalah fasilitator. Menekankan pada partisipasi siswa artinya desain pembelajarannya, ya, modelnya yang dipilih, ya, itu ditekankan pada partisipasi siswa atau keterlibatan siswa. Ini perbedaan behaviorisme ya dengan konstruktivisme. Jangan ini ya, ini di sini seharusnya behavioristik sama konstruktivistik. Ya, jangan bingung lah, sama aja gitu ya. Yang pertama dari kurikulum disediakan kalau behavioristik ya. Pada bagian-bagian dijaga dari bagian-bagian menuju keseluruhan dengan menekankan pada keterampilan dasar. Jadi di sini si behavioristik itu penekanannya pada keterampilan dasar. Kalau ini menekankan pada konsep-konsep yang lebih luas. Jadi kalau behavioristik itu keterampilan dasar tuh kayak membaca, menulis, ya, berhitung. Nah itu keterampilan dasar. Ya, calistung lah ya. Kalau konstruktivistik tuh enggak. Konstruktivistik itu dia pembelajarannya itu tujuannya lebih kepada bagaimana siswa bisa hidup, ya, bisa hidup di lingkungan sosialnya. Kemudian pembelajaran sangat taat pada kurikulum yang telah ditetapkan. Ini behavioristik. Kalau konstruktivistik enggak, ya, menghargai pada pemunculan pertanyaan dari siswa. Jadi di sini siswanya siswa aktif, ya, kalau di konstruktivistik. Kalau ini ya sesuai materi lah. Kalau misalnya sekarang materi ini, minggu depan materi ini tuh harus gitu terus ya sampai selesai. Kalau konstruktivistik enggak. Kalau misalnya yang sekarang belum paham, maka ya berikutnya akan diulang lagi sampai siswa itu paham. Kemudian kegiatan kurikuler lebih banyak mengandalkan pada buku teks dan buku kerja. Kalau konstruktivistik mengandalkan pada sumber data primer dan manipulasi bahan. Jadi artinya buku teks itu nggak dipakai kalau di konstruktivistik, tapi siswa diminta untuk melakukan eksperimen, ya, mencari bahan sendiri, ya, mencari sumber belajar sendiri, ya, tuh. Kemudian, nah ini yang prinsipnya tuh di yang ini, ya. Kalau di behavioristik siswa itu dipandang sebagai kertas kosong, ya. Jadi guru itu disuruh untuk membuat tulisan di kertas kosong itu, ya, menggambar di kertas kosong itu sampai penuh. Artinya apa? Artinya di sini siswa itu bentukan dari si guru itu kalau seperti itu, ya. Nah, kalau konstruktivistik enggak. Kalau itu siswa itu dipandang sebagai kertas yang udah ada isinya gitu. Jadi guru tinggal guru tinggal mendorong supaya kertas itu penuh, ya. Dan yang melakukan itu semua adalah si siswa. Kemudian penilaian hasil belajar atau pengetahuan siswa dimana sebagai bagian dari pembelajaran itu oleh behavioris dan bisa dilakukan pada akhir pelajaran dengan cara testing. Nah, kalau konstruktivis enggak, dia lebih kepada project. Ya, nah ini juga kalau behavioristik siswa itu tidak bekerja dalam grup, ya, atau tidak ada kolaborasi kooperatif, tapi lebih kepada individual. Nah, kalau konstruktivis enggak. Kalau konstruktivis siswa itu belajar secara grup atau lebih banyak menggunakan kolaborasi. Nah, ini yang sekarang sedang menjadi teori belajar yang berkembang, ya, terutama di abad 21 ini. Kemudian ada teori belajar humanisme. Kalau ini sebenarnya teori yang eklektik, ya. Artinya dia itu tidak punya teori yang diri sendiri. Yang penting bagi dia itu teori belajar apapun dipakai, yang penting memanusiakan manusia. Ya. Jadi teori humanistik berpendapat bahwa teori belajar apapun dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia. Apa itu memanusiakan manusia? Untuk mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri secara optimal. Jadi supaya siswa itu bisa bisa menunjukkan bakatnya, minatnya, kreativitasnya, ya. Basisnya itu ke siswa itu gitu, ya. Jadi misalnya mau pakai behavioris nggak masalah selama guru itu tidak mengintervensi siswa, ya. Ya tergantung siswanya mau jadi apa. Si guru itu hanya boleh menjadi fasilitatornya.
Nah, teori ini cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir induktif. Induktif itu berpikir dari khusus ke umum. Ya, artinya dari segala sesuatu, belajar sesuatu yang detail-detail dulu, yang kecil-kecil dulu, yang komponen yang kecil-kecil, baru kemudian munculkan konsep atau teori umum. Serta membutuhkan keterlibatan siswa aktif dalam proses belajar. Ini hampir mirip sama kognitif. Nah, si salah satu tokohnya itu Kolb, ya. Dia mengatakan teori tentang tahap belajar, bahwa ada 4 tahap belajar, ya, yang paling tidak ada ya selama siswa itu belajar. Yang pertama adalah pengalaman konkret, yaitu mampu mengalami suatu peristiwa atau suatu kejadian sebagaimana adanya. Jadi pengalaman konkret ini siswa itu diminta untuk langsung, misalnya kalau sejarah tuh langsung ke cagar budayanya gitu ya, kemudian melihat langsung ya peninggalan sejarahnya ya. Itu kalau sejarah, karena sejarah kan nggak mungkin ini ya, nggak mungkin ke peristiwa itu terjadi kecuali ada mesin waktu gitu ya, kan nggak bisa seperti itu. Paling kita desainnya seperti itu, desainnya paling kita minta untuk melihat film ya, atau diajak ke peninggalan cagar budayanya ya tuh. Kemudian setelah itu siswa diminta untuk melakukan pengamatan aktif dan refleksi terhadap peristiwa yang dialaminya. Ya, saya ditanya, bagaimana kalau misalnya Anda hidup di zaman itu? Ya, apa yang akan Anda lakukan kalau Anda menjadi salah seorang pejuang yang turut serta dalam pertahanan kemerdekaan? Kemudian setelah itu melakukan konseptualisasi. Konseptualisasi itu membuat abstraksi. Nah, nanti siswa akan menyampaikan teori apa yang cocok ya, atau konsep apa yang cocok dengan refleksi yang dilakukan. Tentu saja kalau saya hidup pada zaman itu, Pak, saya juga akan ikut berjuang, karena saya tidak mau kalau misalnya keluarga saya itu ditindas ya. Saya tidak mau kalau misalnya keluarga saya itu hidup dalam ketakutan gitu ya. Saya akan ikut berjuang, Pak, walaupun usia saya masih muda, misalnya seperti itu. Nah, di konseptualisasi kemudian, nah kalau seperti itu berarti Anda si guru memancing. Kalau seperti itu berarti Anda Anda merasa bahwa tanah air Anda harus dijaga ya gitu ya, kita pancing dengan itu. Maka dia mudah-mudahan akan menjawab, mudah-mudahan ya akan menjawab, oh iya Bu, itu saja harus saya jaga, karena kalau misalnya negara ini hancur gitu ya, negara ini dimiliki oleh negara lain, maka saya tidak akan bebas untuk berkreasi ya. Nah, lalu muncullah konsep, Anda mengiring ke konsep nasionalisme ya, Anda giring ke konsep patriotisme ya. Nah, itu. Kemudian eksperimentasi aktif. Nah, kalau sejarah berarti mengaplikasikan konsep-konsep itu dalam situasi yang nyata. Nah, ini yang tertinggi ya, tahapan tertinggi itu tahap eksperimentasi aktif. Nah, ini kita tidak bisa mengukur sebenarnya. Ya, kita tidak bisa mengukur ini ya. Kita hanya bisa melihat dari kejauhan ya, bagaimana siswa itu. Nasionalisme itu kan kita tidak bisa melihat secara dalam waktu yang singkat ya. Untuk menanamkan nasionalisme tidak bisa dalam waktu yang singkat, itu butuh waktu yang sangat panjang gitu ya, sampai kemudian bisa itu nasionalis ya kan. Itu. Oke, ini eksperimentasi aktif mungkin kalau di sekolah ya bisa dilihat dari apakah dia itu disiplin anaknya gitu ya. Kemudian apakah dia itu selalu ikut dalam perayaan hari raya nasional, perayaan hari nasional misalnya. Mungkin bisa dilihat dari situ sih, cuman itu juga tidak bisa jadi tolak ukur ya.
Nah, kemudian Peter Honey dan Alan Mumford dia menggolongkan ada 4 kelompok orang belajar ya. Ini mereka humanis juga gitu. Yang pertama adalah kelompok aktivis ya. Kelompok aktivis. Kelompok aktivis itu senang melibatkan diri dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan. Ya, jadi kalau orang kelompok yang masuk kelompok aktivis itu paling enak gitu kalau ngajar dapat jenis ini gitu ya. Mereka biasanya orangnya terbuka dan enak kalau diajak kerjasama. Ya, selalu kepo gitu ya, selalu oke, kita kalau keluar eksperimen, oke, saya ikut Bu, bla bla bla. Kemudian yang kedua adalah kelompok reflektor. Kelompok reflektor itu sangat berhati-hati dan penuh pertimbangan dalam memutuskan sesuatu. Kelompok reflektor ini dia cenderung orang yang selalu berpikir ya, selalu kalau misalnya disuruh untuk oke, sekarang kita akan melakukan debat gitu ya. Maka dia, Bu, kita harus pikirkan dulu baik buruknya. Kalau debat itu nanti akan ini Bu, akan memunculkan ketidaknyamanan di kelas Bu. Nah, itu reflektor. jadi selalu aja ada pertimbangannya. Nah, di atasnya reflektor tuh kelompok teoris ya. Ini agak mirip sama reflektor. Dia juga banyak pertimbangan juga. Ya, tapi dia agak lebih bisa diajak mikir lah. Dia selalu mengembalikan kepada teori. Segala sesuatu tuh dikaitkan sama teori. Menurut saya, Bu, kalau perilaku seperti itu tidak sesuai dengan teori ini, ya, tidak sesuai dengan teori ini. Jadi lama juga dia memutuskan oke gitu ya. Kalau reflektor tuh pasti sangat lama. Kalau teoris tuh lebih lama lagi karena dia selalu mengaitkan dengan teori-teori ya. Kemudian kelompok pragmatis. Pragmatis tuh anti teori dia. Anti teori. Yang penting udah jalan aja. Kalau baik tuh lah jalan gitu ya. Jadi bagi dia tuh aspek praktis itu harus diutamakan ya, segala sesuatu itu baik kalau itu dapat dilaksanakan kalau bagi kelompok pragmatis ya. Kalau nggak bisa dilaksanakan cuma teori-teori aja ya percuma gitu ya. Ini golongan orang belajar. Nah, nanti kalian kalau jadi guru tuh harus bisa ini ya, mengerti ya, mengerti golongan ini. Oke. Nah, satu lagi Habermas. Ada 4 sih, nanti ada satu lagi. Ya. Habermas. Nah, Habermas itu dia humanis juga. Dia menggolongkan tipe-tipe belajar. Ada belajar teknis, ada belajar praktis, ada belajar emansipatoris. Kalau belajar teknis itu belajar bagaimana seorang dapat berinteraksi dengan lingkungan alamnya secara benar. Jadi belajar teknis itu menurut Habermas itu bagaimana seseorang itu bisa bisa memanfaatkan segala sesuatu yang ada di sekelilingnya ya dengan benar, tapi sesuatu yang sifatnya alam. Jadi kayak misalnya bagaimana menggunakan air dengan baik ya, bagaimana menggunakan tumbuhan supaya tidak terjadi banjir, tidak terjadi tanah longsor gitu ya, bagaimana menggunakan hutan. Nah ini. Kemudian belajar praktis. Belajar praktis itu belajar bagaimana seorang dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Nah, kalau belajar teknis itu biasanya anak-anak dari teknik ya, MIPA. Nah, kalau belajar praktis itu belajar bagaimana seseorang itu bisa hidup di lingkungan sosialnya. Kemudian yang terakhir adalah belajar emansipatoris. Belajar emansipatoris itu belajar bagaimana sih seseorang itu bisa sadar dengan adanya perubahan budaya. Nah, ini yang paling tertinggi, paling susah. Kalau belajar praktis itu kan belajar bagaimana hidup di tengah masyarakat. Nah, kalau ini seorang itu sadar bahwa ada perubahan sosial budaya di sekitarnya. Maka apa yang harus dilakukan supaya perubahan ini tidak berdampak negatif, misalnya kayak sekarang nih. Ya, sekarang kan harus banyak drakor-drakor gitu ya. Kemudian muncul
apa fans club ya, fans club nggak punya, nggak cuma drakor sih ya, banyak lah yang muncul fans club artis-artis ya, baik itu artis Indonesia maupun artis internasional ya, fans club selebgram ya, itu kan perubahan budaya tuh ya. Kalau dulu orang mengidolakan itu kan mengidolakan seorang yang memang punya kontribusi ke masyarakat. Nah kalau ini enggak, kalau ini cantik aja gitu ya, cantik, kontroversi tuh ada juga yang jadi fans clubnya gitu. Nah itu kan satu perubahan ini ya, perubahan sosial budaya yang ada di masyarakat pada saat ini. Apa yang harus kita lakukan supaya perubahan ini tidak berdampak negatif ya, ada positif ada negatifnya ya, tapi banyak kan negatifnya kalau saya, terutama kalau yang diikuti itu adalah mereka yang memang tidak punya nilai plus gitu ya. Jadi selebgram yang memang perilakunya negatif gitu ya, ya bisanya cuman apa namanya ya bisanya cuman sesuatu yang memang lah nggak banget gitu lah ya. Ya saya tidak mau mengungkapkan itu, pasti saya harap kalian paham lah ya. Ya itu kan satu perubahan sosial budaya gitu ya, paling tidak kita bisa, kalau kita tidak bisa menghambat dampak negatifnya di masyarakat, kita bisa menghambat dampak negatif pada keluarga kita sendiri gitu, adik-adik kita ya, anak-anak kita gitu ya, atau saudara-saudara kita di sekeliling kita, bagaimana supaya mereka bisa mengatur dampak negatif dari arus budaya ini gitu ya. Nah yang terakhir itu adalah Bloom. Nah beliau seorang humanis ya, disebut sebagai salah satu tokoh humanisme ya, karena beliau ini mengembangkan satu teori tentang perkembangan individu ya. Sebenarnya apa sih yang harus dikuasai oleh individu gitu ya, tujuan belajarnya itu apa gitu ya, setelah melalui peristiwa belajar. Dia mengembangkan taksonomi Bloom ya, yang mengatakan bahwa tujuan belajar itu terangkum dalam 3 kawasan, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Yang pertama adalah aspek kognitif. Aspek kognitif itu yang paling dasar itu adalah knowledge, memahami, pengetahuan, knowledge, pengetahuan ya. Kemudian comprehension, memahami. Pengetahuan tuh ya sekedar tahu aja, oh ini mobil, oh ini motor. Comprehension itu memahami, oh fungsi mobil untuk ini, fungsi motor ini. Kemudian aplikasi penerapan, oh ya kalau begitu, kalau saya beli mobil nanti saya bisa pakai buat nganter saudara saya atau ibu saya ke sini gitu ya, itu aplikasi atau penerapan. Kemudian analisis ya, analisis itu menjelaskan tentang sesuatu, menjelaskan tentang sebuah konsep. Kalau sintesis, dia menggabungkan antara konsep satu dengan konsep yang lain ya, jadi sintesis itu di atasnya analisis. Misalnya analisis itu jelaskan tentang sikap nasionalisme yang tumbuh pada para pemuda di tahun 1928 misalnya, itu analisis. Kemudian kalau sintesis, Anda bisa bikin soal seperti ini misalnya, bagaimanakah peranan pemuda di Indonesia di masa ini, perjuangan meraih kemerdekaan dengan masa reformasi misalnya. Nah itu sintesis. Nah kalau evaluasi itu menilai ya, memberikan penilaian terhadap satu peristiwa atau kasus yang terjadi.
atau penilaian terhadap satu program. Itu juga evaluasi, itu tertinggi ya. Kalau bisa mengevaluasi itu C6. Nah, sebenarnya ada sih ini apa ya, semacam kata kerjanya ya. Nanti itu dipakai kalau kalian menyusun perencanaan pembelajaran. Nah, untuk domain psikomotor itu ada 5. Yang pertama adalah imitation atau peniruan, kemudian manipulation penggunaan, kemudian precision ketepatan, kemudian articulation perangkaian, kemudian naturalization ya. Imitasi itu menirukan, kemudian manipulasi itu dia mulai menggunakan ya, kemudian presisi dia melakukan gerak dengan benar, artikulasi dia melakukan beberapa gerakan sekaligus dengan benar, dan naturalisasi itu melakukan gerak secara wajar. Kalau naturalisasi ini berarti kayak semacam otomatisasi ya, kayak semacam otomatis yang kita pelajari, jadi udah menjadi habit ya, udah kayak otomatis aja gitu, udah kayak nggak dibuat-buat lagi. Kemudian domain efektif, ini receiving ya, pengenalan, kemudian responding menerima, kemudian valuing menghargai, kemudian organizing and conceptualizing mengorganisasi dan menghubungkan nilai-nilai. Kemudian jadi karakteristik by value or value concept. Ya, ini berarti ya pengalaman. Ya. Ini afektif. Afektif tuh mengenal ya, mengenal nilai apa namanya? Misalnya nilai toleransi ya, receiving itu berarti oh ya saya tahu bahwa toleransi itu adalah menghargai seseorang ya tanpa pandang bulu ya. Kemudian responding itu merespon, aktif berpartisipasi, mulai berpartisipasi ya dalam kegiatan-kegiatan yang berbasis pada toleransi ya, bergabung dalam misalnya bergabung dalam lembaga anti kekerasan misalnya ya. Kemudian valuing itu penghargaan ya, menerima nilai-nilai setia kepada nilai tertentu. Dia udah mulai itu. Kemudian pengorganisasian ya, udah mulai terkonsep dalam dirinya bahwa nilai itu menjadi satu hal yang penting. Kemudian karakteristik by value or value concept, bisa disebut sebagai pengamalan ya, pengamalan. Jadi mengamalkan nilai-nilai yang dia dimiliki dalam keseharian dia. Jadi ketiga domain ini menjadi dasar dari dasar dari penentuan tujuan belajar. Besok kita akan belajar tentang tujuan belajar. Ya, oke, terima kasih saya di pertemuan hari ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.